warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa kuliah online di pagi hari ini. Sholawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan baginda Rasulullah SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir kelak nanti. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Teologi Islam Bunda Dr. Haja Ira Suryani MSI, dan yang saya hormati Ibu Nurul Hidayah MPDI, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 membahas tentang mengenal utusan Allah atau Al-Washita. Nama saya Aida Nasution dengan NIM 0303203062 sebagai moderator sekaligus pemateri ketiga. Dan teman saya yaitu Rizky Latifah Mulyani dengan NIM 0303203043 sebagai pemateri pertama. Dan teman saya lagi yaitu Nadila dengan NIM 0303202013 sebagai pemateri kedua. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri pertama saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi saya pada hari ini. Di sini saya atas nama Rizky Latifah Mulyani dengan NIM 0303203043 sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menyampaikan utusan Allah, yaitu malaikat. Malaikat adalah hamba Allah yang dimuliakan dan utusan Allah yang dipercaya. Malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah yang memiliki kesamaan dengan manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Malaikat sendiri harus diyakini keberadaannya, karena yakin dengan adanya malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya. Malaikat diciptakan memiliki tugas yang telah diberikan oleh Allah. Malaikat harus kita percayai akan keberadaannya oleh setiap manusia yang beriman, dan jumlah malaikat itu sangat banyak, tak terhingga, dan hanya Allah yang mengetahuinya saja, sebagaimana dalam Quran surah Al-Mudaththir ayat 31. Adapun nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya yaitu: 1. Malaikat Jibril yang ditugaskan oleh Allah untuk memberikan wahyu kepada nabi dan rasul. Yang kedua, Mikail yang tugasnya menurunkan hujan dan memberikan rezeki kepada hamba Allah. Yang ketiga, Israfil yaitu meniup trompet sangkakala pada saat kiamat. Yang keempat, Izrail yang ditugaskan Allah untuk mencabut nyawa semua makhluk hidup yang ada di seluruh muka bumi ini. Yang kelima, Mungkar yaitu menanyai makhluk Allah yang ada di dalam kubur. Yang keenam yaitu Nakir yang ditugaskan untuk menanyai makhluk Allah yang sudah di alam kubur. Yang ketujuh, Raqib yaitu yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat amal baik seluruh manusia semasa hidupnya. Yang ke-8, Atid yaitu mencatat amal buruk seluruh manusia semasa hidupnya. Yang ke-9, Ridwan yaitu bertugas menjaga pintu surga. Dan yang ke-10 adalah Malik yaitu bertugas menjaga pintu neraka. Selanjutnya, utusan Allah yang kedua yaitu Nabi dan Rasul. A. Pengertian Nabi dan Rasul. Secara etimologi, kata Nabi berasal dari kata nabah yang berarti dari tempat yang tinggi. Sementara itu, pengertian Nabi secara umum ialah hamba Allah yang mendapat kepercayaan berupa wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Jadi, wahyu yang diturunkan kepada Nabi kemudian tidak disampaikan kepada umatnya, tetapi wahyu yang didapat Nabi tersebut diamalkan oleh dirinya sendiri dan tidak ada kewajiban menyampaikan kepada umat atau kaumnya. Sementara kata Rasul berasal dari kata risalah yang berarti penyampaian. Rasul adalah seseorang yang diberikan wahyu dan kepercayaan Allah yang kemudian diamalkan dan berkewajiban menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Rasul adalah seorang laki-laki yang terpilih dan yang diutus oleh Allah untuk
dengan risalah kepada manusia, Rasul sebagai pembawa risalah yang Allah berikan kepadanya, dan juga Rasul sebagai contoh dan teladan bagi aplikasi Islam di dalam kehidupan seharian. Selanjutnya, B. Persamaan Nabi dan Rasul. Yang pertama, Nabi dan Rasul adalah utusan Allah kepada siapa wahyu diberikan. Yang kedua, setiap Nabi dan Rasul yang dikirim oleh Allah adalah laki-laki karena Al-Quran menjelaskan bahwa tidak ada Nabi dan Rasul yang wanita. Yang ketiga, ketika Nabi dan Rasul dilahirkan ke dunia sampai kematiannya, dia tidak memiliki sifat tercela, karena Nabi dan Rasul memiliki sifat yang diselamatkan dari dosa. Yang keempat, siddiq atau benar, yang berarti bahwa semua kegiatan atau hal yang dilakukan Nabi dan Rasul itu benar. Yang kelima, dapat dipercaya atau amanah untuk memberikan wahyu yang diterima Nabi dan Rasul. Selanjutnya, C. Perbedaan Nabi dan Rasul. 1. Nabi menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Yang kedua, Nabi diutus kepada kaum yang sudah beriman, sedangkan Rasul diutus kepada kaum yang belum beriman, yaitu kafir. Yang ketiga, perbedaan Nabi dan Rasul berdasarkan cara turunnya wahyu. Nabi hanya mendapatkan wahyu melalui mimpi, sedangkan Rasul dapat menerima wahyu melalui mimpi maupun melalui malaikat, serta dapat melihat dan berkomunikasi secara langsung dengan malaikat. Yang keempat, ada Nabi yang dibunuh oleh kaumnya. Namun seluruh Rasul yang diutus oleh Allah selamat dari percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh kaumnya. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri pertama yang telah menyampaikan materinya. Baik, kepada pemateri kedua saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi saya. Di sini saya dengan Nadila dengan NIM 0303202013 akan menyampaikan materi saya, yaitu D. Jumlah Nabi dan Rasul. Jumlah Nabi dan Rasul ini sangat banyak. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui berapa semua jumlahnya. Namun yang wajib kita imani ada 25 Nabi dan Rasul. Sebagian ulama mengatakan bahwa jumlah seluruhnya adalah 124.000 orang. Dari jumlah itu yang diangkat menjadi Rasul ada 313 orang. E. Kedudukan Rasul. Beberapa kedudukan dan derajat Rasul sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu yang pertama, tunduk dan pasrah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kedudukan dan derajat Rasul di dunia dan di akhirat. Di antara posisi istimewa itu adalah sikap tunduk dan pasrah di hadapan Tuhan. Yang kedua yaitu risalah kenabian. Karakteristik risalah Rasul adalah sebagai penutup, penghapus risalah sebelumnya, penyempurna risalah para nabi terdahulu, ditunjukkan untuk seluruh umat manusia, dan sebagai rahmat bagi alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menjelaskan bahwa Rasul adalah penutup para nabi, sehingga tidak ada nabi lain setelahnya. Yang ketiga yaitu pemberi syafaat atau pertolongan. Pemberi syafaat termasuk gelar lain yang disandang oleh Rasul Muhammad SAW. Syafaat yang dimiliki Rasul Muhammad SAW adalah syafaat yang bersifat mutlak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wewenang kepada Rasul Muhammad SAW untuk memberi syafaat kepada umatnya kelak. Yang keempat yaitu kemaksuman mutlak. Kemaksuman mutlak atau kesucian mutlak juga termasuk kedudukan lain yang dimiliki Rasul Muhammad SAW. Artinya Nabi Muhammad SAW suci dari dosa, meskipun beliau pernah melakukan kesalahan yang sedikit. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegur beliau. Yang kelima yaitu wilayah dan kepemimpinan. Rasulullah SAW mengemban tugas untuk memberi penjelasan berbagai urusan dunia dan akhirat umat manusia. Beliau menjelaskan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan wahyu. F.
Sifat-sifat Rasul. Sifat-sifat para Rasul itu ada yang wajib, mustahil, dan jaiz. Yang pertama, sifat-sifat wajib para Rasul meliputi as-sidik, artinya benar di dalam tutur kata dan tingkah laku. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya adalah perkataan yang benar. Apa yang disembah oleh bapaknya adalah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan mudarat. Maka jauhilah peristiwa ini yang diabadikan pada Quran surah Maryam 19 ayat 41. B. Amanah. Artinya para Rasul dapat dipercaya perkataannya, perbuatannya maupun tingkah lakunya. Di saat kaum Nabi Nuh alaihissalam mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam, lalu Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa Nuh alaihissalam adalah orang yang terpercaya atau amanah. C. Tabligh, artinya wajib menyampaikan apa yang telah diterima wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Rasul selalu menyampaikan wahyu. Tidak ada satupun ayat yang disembunyikan Nabi Muhammad SAW yang tidak disampaikan kepada umatnya. D. Fatanah, artinya kecerdikan, kepintaran, atau kebijaksanaan. Ketika terjadi perselisihan antara kelompok kabilah di Mekah, setiap kelompok memaksakan kehendak untuk meletakkan Hajar Aswad atau batu hitam di atas Ka'bah. Lalu Rasulullah SAW menengahi dengan cara semua kelompok yang bersengketa agar memegang ujung dari kain itu. Kemudian Nabi meletakkan batu itu di tengahnya dan mereka semua mengangkat hingga sampai di atas Ka'bah. Sungguh cerdas Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu sifat-sifat mustahil Rasul meliputi kizib, artinya adalah dusta. Semua Rasul adalah manusia-manusia yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai utusannya. Mereka selalu memperoleh bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga terhindar dari sifat-sifat tercela. B. Khianah, artinya adalah berkhianat atau curang. Tidak mungkin seorang Rasul berkhianat atau ingkar janji terhadap tugas-tugas yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang khianat terhadap kepercayaan yang telah diberikan kepadanya adalah termasuk orang yang munafik. C. Kitmat, artinya adalah menyembunyikan. Semua ajaran yang disampaikan oleh para Rasul kepada umatnya tidak ada yang pernah disembunyikan. Jangankan yang mudah dikerjakan dan difahami dengan akal pikiran, yang sulit pun akan disampaikan olehnya seperti peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. D. Balada, artinya adalah bodoh. Seorang Rasul mempunyai tugas yang berat. Rasul tidak mungkin seorang yang bodoh. Jika Rasul bodoh, maka ia tidak akan dapat mengemban amanat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mustahil Rasul memiliki sifat bodoh. Yang ketiga yaitu sifat jaiz bagi Rasul. Sifat jaiz bagi Rasul adalah sifat kemanusiaan, yaitu al-aradul basyriyah, yang artinya Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa, seperti rasa lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, berkeluarga, dan lain sebagainya. Bahkan seorang Rasul tetap meninggal sebagaimana makhluk lainnya. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri kedua yang telah menyampaikan materinya. Kepada pemateri ketiga, yaitu saya sendiri, akan menyampaikan materi saya. Saya akan menyampaikan materi tentang khalifah. Kata khalifah berasal dari bahasa Arab, yakni halafa atau halifatan, yang artinya meneruskan. Khalifah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin. Islam telah menetapkan sistem pemerintahan dengan sistem khalifah dan menjadikannya sebagai satu-satunya sistem pemerintahan. Tujuannya untuk menegakkan agama Allah atau dinnya Allah, atau bisa dikatakan hukum-hukum Allah, di mana semuanya ada di dalam Al-Quran. Sehingga kata khalifah yang dimaksud adalah pemimpin agama Islam dan ajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai manusia yang berperan sebagai khalifah, maka manusia wajib menjalankan tugasnya untuk senantiasa menjaga bumi dan makhluk lainnya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang diperbuatnya di akhirat. Ini disebutkan di dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 30. Khalifah itu wajib, karena jika tidak ada khalifah maka dunia akan terpecah belah dan sesama Islam bermusuhan. Karena tidak adanya pemimpin yang benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik,
mengikuti hukum-hukum Allah dan memahami Al-Quran kecuali Khalifah. Hanya Khalifah lah pemimpin yang menggunakan hukum-hukum Allah, yaitu Al-Quran.